saya langsung aja. Waktunya sempit soalnya. Kalau ada apa-apa, saya monitoring chat sebetulnya. Jadi silahkan ditulis di chat kalau ada pertanyaan. Terutama ini yang beruntung adalah teman-teman di Zoom ya. Kalau di YouTube saya minta tolong nih buat operator kalau ada pertanyaan di YouTube, silahkan dicatat. Kalau ditulis di chat juga nggak masalah. Supaya saya bisa langsung bereaksi gitu. Kalau di delay ke akhir agak kasihan. Baik, tadi sudah dijelaskan sedikit, ada masalah hacking. Sebenarnya hacking bukan itu aja ya. Jadi ada yang pakai Bitcoin lah, jadiin buat macam-macam. Ada juga yang agak ngeri adalah kalau ngehack nilai lah, yang agak menyebalkan kalau ada yang ujian udah gitu nyontek lah apa segala macam. Oke, saya akan share screen. Materi saya silakan. Oke. Materi saya ini saya sambil posting nantinya ya. Materi saya silakan diambil di di sini kayaknya. Ya betul. Oke, saya posting URL-nya. Saya akan bacakan alamatnya. Alamatnya adalah lms-center.or.id/pustaka/docs. Oh, satu lagi salah. Tambahin /sec. Sec maksudnya security. Saya ulang, lms.onoCenter.or.id/pustaka/docs/security SEC. Oke, ini materinya di sini. Ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia. Terutama kalau ingin belajar mengamankan, ada di yang tulisan XIT. Saya gedein aja hurufnya biar lebih enak lihatnya. Oke, di bagian bawah ini ada XIT belajar hacking, ada XIT keamanan jaringan. Jadi kalau belajar ini bentuknya buku. Ini kebetulan bukunya dipakai untuk ngajarin teman-teman di Mabes sih sebenarnya. Tapi kalau ada mau pakai ya silakan, karena bukunya ini dasarnya. Kalau pengen ngelihat kondisi keamanan yang benernya, bisa dilihat ada white paper TikTok, ada lagi cyber security threats, tips, proposal, strategi mitigasi nasional. Dibikin 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu, 2020. Oke, silakan dibaca. Tapi inti sederhananya adalah serangan yang ada banyaknya penipuan sih. Serangan yang ada penipuan dan ininya kerugiannya bisa sampai ratusan juta. Oke, kira-kira seperti itu. Saya akan coba memberikan gambaran bagaimana kita melihat sistem keamanan sih sebenarnya. Tapi ini saya akan lihat secara global ya. Ini saya akan ngelihat secara umum, kita akan bagi 3 lini sih sebenarnya dari sisi teknologi. Oke. Biasanya kita akan para pimpinan, terutama pimpinan sih, akan melihat kita butuh teknologi yang bagus, kita akan alokasi anggaran dan kita beli peralatan yang paling baik supaya sistemnya baik. Kira-kira itu. Jadi solusi biasanya ini teknologi terkait anggaran biasanya. Kita akan beli teknologi yang terbaik dan mudah-mudahan sistemnya oke. Gitu. Kira-kira itu. Itu banyakkan pendekatan pimpinan di Republik ini. Kira-kira seperti itu. Saya akan masuk yang kedua. Ini adalah proses. Proses atau kadang-kadang disebut dengan prosedur atau how to dan sebagainya lah. Jadi ada yang teknologi, ada yang proses. Oke, proses itu biasanya aturan, standar dan sebagainya ada di sini nih sebenarnya. Oke, dan yang ketiga, ini kalau sempat saya kasih lihat komplain orang-orang ya. Yang ketiga masalah yang paling mendasar sih sebenarnya, manusia, people. Nah, saya akan ngasih tahu dulu ujungnya aja. Saya kasih tahu dulu masalah yang paling besar. Pimpinan biasanya akan melihat teknologi, prosedur sebagai solusi utama untuk cyber security dan banyak menghilangkan manusia di situ. Padahal kalau kita ngomong terus terang, kunci utamanya ada di manusia sih sebenarnya. Tapi kita kekurangan orang, jujur kekurangan orang. Oke, nah saya kasih icip-icip sedikit lah masalahnya ya. Cara ngelihat masalahnya paling gampang gini deh. Ini saya gedein aja. Ini saya masuk ke YouTube.
masuk ke YouTube, saya masuk ke, kebetulan ini channel saya Ono Center. Anda bisa ngelihat channel saya, dan channel saya ini sudah dapat teguran berapa kali ya, 7-8 kali dari YouTube karena mengupload video-video tentang cyber security, terutama teknik hacking dan sebagainya. Akibatnya saya dapat teguran keras, dan ini mau di-delete sama YouTube katanya kalau saya upload lagi. Akhirnya saya tidak upload lagi. Nah, saya akan pakai kata kunci misalnya ditipu atau tipu aja. Ini komentar orang-orang ya, dengan yang ada kata kunci tipunya, dan jangan khawatir, ini hampir setiap hari saya dapat. Jadi orang banyak sekali yang dihack, tapi teknik hacknya sih ditipu sih. Uangku lenyap ditipu, website abal-abal, mau lihat identitas penipu, saya kena tipu 1 juta, itu banyak sekali, dan saya hampir tiap hari seperti ini. Oke, jadi kondisi realnya seperti ini. Jadi serangan itu tiap hari. Di kampus kami juga banyak diserang. Cuman kebetulan isinya orang IT, jadi seru teknik pertahanannya, gitu ya. Oke, jadi kira-kira serangannya kira-kira seperti ini. Balik lagi ke urusan globalnya ini. Ini ada 3 ini teknologi. Kita biasanya nyebutnya PPT, People, Process, Technology. Oke. Dan 3 ini yang harus kita kelola dengan baik supaya sistemnya baik. Nah, sebelum terlalu jauh, bekal untuk kita semua sebetulnya nanti manusia akan kita bagi 3. Saya akan bagi 3 jenis manusia di sini. Pimpinan, oke. Satu lagi adalah si operator. Jadi terlalu kecil deh. Oke, yang kedua adalah si admin atau operator, dan satu lagi si usernya atau mahasiswa. Oke, wah itu ada yang nelpon lagi ke istri saya. Teleponnya ditinggal. Oke, nah kita akan proses berbeda nih untuk 3 kategori people tadi. Ada pimpinan, ada operator, ada user. Jadi treatmentnya beda sih sebenarnya antara ketiga tadi ya. Pimpinan, operator, user akan berbeda sekali. Nah, saya akan pelan-pelan dari teknologi, dan saya akan kasih cerita-cerita juga sedikit. Jadi pimpinan kebanyakan berpikirnya, oke, saya harus alokasi anggaran, kita beli teknologi yang terbaik, udah gitu dengan teknologi yang terbaik harapannya sistemnya baik. Kenyataannya tidak seperti itu sih. Ya, ini kejadiannya ini kemudian aparat, instansinya aparat. Yang ngobrol sama saya bintangnya 2. Ngomongnya kira-kira gini, Pono, saya udah alokasi anggaran miliar ini, dan udah barangnya ada semua, tapi kenapa sistemnya nggak jalan ya? Jadi dengan anggaran sebesar itu belum tentu sistem bisa jalan. Jadi kita pimpinan seringkali berpikir teknologi itu kayak komputer, tinggal cetek on, nyala, dan bisa dipakai. Enggak juga. Kalau ada teknologi seperti server apa segala macam, tidak cetek on, nyala, terus bisa dipakai. Enggak. Kita perlu admin, operator, atau admin yang pintar buat ngoperasiin teknologi tadi. Kalau adminnya nggak pintar, ini nggak jalan. Nah, jadi waktu itu bintang 2 ngomong ke saya gitu, saya ngomongnya sederhana aja. Jadi 3 tahun sebelumnya saya pernah ngetes orang-orang di sana. Pak, 3 tahun yang lalu saya tes, ternyata hanya segelintir yang bisa lewat tes saya, gitu ya. Jadi dari 120 orang hanya 3 orang yang bisa lulus, gitu ya. Jadi ini masalah besar dari teknologi, orangnya nggak kuat. Sekarang saya kasih contoh yang benerannya. Oke. Ini contoh benerannya ada, ini free, gratis. Alamatnya di opencourse.itts.ac.id, ini gratis, saya copy paste ke chat. Silahkan kalau Anda yang pengen akses. Ini kuliah cyber security, Anda bisa akses semuanya. Bahkan kalau mau di kampusnya juga, kalau pengen ada kuliah cyber security-nya silahkan di copy, ini nggak masalah. Karena concern kita semua lebih ke arah Indonesianya supaya baik. Jadi ini kuliahnya bisa di copy sih sebenarnya. Saya kasih lihat sedikit, saya tutup aja ya biar kita bisa lihat globalnya.
Jadi gambar globalnya bisa kita lihat. Ini saya tutup sebagai ini, saya kecilin lah. Mudah-mudahan bisa kelihatan lebih enak nih kalau agak kecil. Jadi gambar globalnya nih, oke. Nih ntar saya kasih lihat jumlah pesertanya berapa ya. Nih, dan udah gitu saya kasih lihat ininya juga apa. Dan ini harus dikuasain sama apa sih namanya, si admin yang ada di kampus dan sebagainya, itu harus menguasain. Nah, saya akan masuk ke jumlah orang. Ini free, gratis. Konsekuensinya pesertanya akan banyak. Saya masuk ke jumlah partisipan yang ikut di e-learning ini. Totalnya sekitar, nanti kita bisa lihat di bagian bawah. Ini kalau kita gedein, udah masuk ke jumlahnya. Jumlah peserta adalah 11.461 free. Oke. Dan beberapa kampus juga koordinasi dengan kita di kampus ITTS, apakah kita bersedia supaya kuliahnya bisa ditransfer dari kredit di kampus mereka, silakan. Bayar berapa? Gratis. Jadi ini nggak bayar apa-apa, tidak bayar sama sekali, gratis. Jadi nanti kalau mahasiswa Anda atau admin Anda pengen ngambil, silakan diambil gratis. Cuman kita harapannya kita bisa melakukan hal sama ke kampus Anda ya, ke kampus-kampus Anda. Jadi mahasiswa saya kita bisa ngambil ke kuliah di sana supaya bisa transfer jadi kredit. Oke. Jadi total ada 11, saya gedein biar kelihatan enak, 11.461 partisipan. Oke. Dan ini untuk yang berhasil dapat nilai 90 akan dapat sertifikat gratis. Oke. Sertifikat kuliah ya, maksudnya bukan sertifikat kayak BNSP ya, sertifikat keahlian enggak. Ini sertifikat aja. Kita akan masuk lagi ke kuliahnya. Di bagian bawah nanti kita bisa melihat bahwa kita bisa dapetin sertifikatnya gratis sih kalau nilainya 90. Jadi itu 30% dari UTS, 30% 30% kuis, 30% UTS, 40% UAS. Ini kenapa diklik, kenapa tidak lemot. Nah, ini yang menarik dari proses ini semua, ini bank soalnya besar sekali, sekitar 6.000 soal. Jadi bank soalnya 6.000 soal, kuis tiap kali UTS atau UAS 100 soal aja. Jadi berapa puluh kali ujian, boleh duduk bersebelahan, agak susah kita buat ininya. Nih, kenapa lemot ini diaksesnya? Mungkin pada akses semua ya. Langsung lemot. Ini servernya tidak dirancang buat diakses banyak orang sih sebenarnya. Wah, ini pada ngakses nih yang dari Zoom kali ya. Waduh, ini jadi lemot deh. Ya udah, nasib. Ini kalau diumumin biasanya kayak gitu nih. Nah, kepaksa saya harus ngasih tahu nih sekarang, jadi karena ini lemot diaksesnya. Jadi ini servernya tidak dirancang buat di-hit banyak orang. Ini cuma 4 core, memori cuma 8 GB. Jadi kita caranya ujiannya, dan ini juga untuk supaya tidak ada yang nyontek atau apa, kita pakai bank soal besar, sekitar 6.000 soal, dan ujiannya tidak berbarengan, boleh kapan aja, di mana aja. Konsekuensinya tidak berat ke servernya, makanya kita cuma pakai server 4 core dengan memori 8 GB. Oke, servernya kecil banget, cuman ini jadi saya nggak bisa akses nih karena semua pada akses. Tadi nggak saya siapin, saya nggak pikir bahwa Anda akan akses semua, ya udah pusing saya. Nah, di bagian terakhir, di bagian nilai itu nanti kalau nilainya di atas 90 bisa ngedownload apa sih namanya, sertifikat gratis. Jujur, dari 11.461 orang yang bisa dapat nilai 90 cuma 18 orang. Saya ulang, hanya 18, 18, kurang dari 20 orang yang bisa dapat nilai 90 dari 11.461 orang. Nah, saya nggak tahu masalahnya di mana, tapi kita keadaannya seperti itu. Jadi ini masalah besar sih sebenarnya. Akibatnya, kalau kita balik lagi ke sini, ini kita punya masalah sih sebenarnya di sisi operator. Oke. Nah, materi apa yang perlu dikuasain oleh dan ini free, materi apa yang perlu dikuasain oleh si admin. Di sini materi-materinya kita bisa lihat. Oh, ini salah, bukan kuliah yang ini. Waduh, kuliah yang ini ada di sebelah. Sorry. Oke. Nah, ini saya kasih lihat ini. Jadi saya lihat masalah paling besar adalah dosen-dosen cybersecurity atau pengajar cybersecurity di banyak kampus
Mungkin karena saya setengah orang lapangan ya, jadi ngajarnya agak beda sih sebenarnya. Jadi dan saya juga setengah kaki saya ada di industri, jadi ngajarnya agak beda. Nah, kalau saya ngajar biasanya awalnya saya akan ngasih waduh, oke. Nah, ini udah mulai keluar. Tadi lemot banget ya. Ini keluar nih. Oke, keluar dia. Oke, akhirnya keluar. Oke. Nah, di sini kayak saya kasih lihat, mudah-mudahan bisa kelihatan nih berapa orang yang bisa dapat sertifikat. Nggak sampai 20 sih data terakhir. Tapi kira-kira materi yang dikasih adalah seperti ini. Jadi awalnya adalah konsep, atau bukan konsep sih sebenarnya, ilmu jaringan yang lebih advance daripada jaringan yang biasa diajarkan di kampus. Contoh, kita belajar advanced routing, itu kita belajar routing yang dipakai di provider ISP, diajarin di sini. IP versi 6 diajarin di sini. Jarang sekali kampus yang mengajarkan IP versi 6, nggak banyak sih. Akibatnya operator juga nggak bisa pakai IP versi 6. Di sini diajarkan cara bikin sendiri, membuat sendiri jaringan seluler menggunakan 4G, 5G. Jadi yang ini yang tulisannya VoIP sama maupun BTS adalah belajar cara bikin sendiri 4G, 5G. Jadi di sini diajarin cara bikin. Kebetulan saya bisa bikin 5G sendiri. Ya udah, sini diajarin cara bikin 5G. Jadi teknik jaringan yang advance diajarkan dulu sebelum masuk ke teknik cybersecurity sendiri. Nah, di sini sebelum masuk ke teknik cybersecurity sendiri, saya biasanya akan mengajarkan bagaimana ini bukan si akad ini. Ada yang nanya, kok beda tampilannya sama si akad kami? Ini bukan si akad yang saya kasih lihat, ini adalah e-learningnya saya. Ini saya nyeritain bagaimana caranya belajar cybersecurity, jadi langsung. Jadi pertama belajar teknik programming yang advance, kemudian saya ajarkan cara hacking. Oke, bagaimana kita melakukan hacking, persiapan hacking, footprinting, sniffing, hacking wireless, attack password, menyerang database, menyerang domain name, menyerang file sharing. Jadi teknik serangan diajarkan sebelum masuk ke teknik pertahanannya. Jadi kalau kita ngajarin teknik, kalau kita belajar teknik serangan, teknik pertahanan tanpa serangan, akan susah banget. Baru sesudah itu saya akan ajarkan teknik cybersecurity-nya itu sendiri. Di sini ada cybersecurity, vulnerability analysis, basic security server, firewall, secure shell, VPN, web application firewall, pertahanan host, intrusion detection system, basic data security, forensik, dan ini information security management. Ini yang dua terakhir ini buat apa sih, auditor sih sebenarnya. Nah, tadi teknik pertahanannya bagaimana kita mendeteksi ada serangan masuk, kita biasanya masuknya ke intrusion detection system. Nah, ini lumayan rumit hari ini karena teknik serangannya agak susah, karena banyak dilakukan secara enkripsi. Jadi semua serangan di-encrypt, jadi susah. Biasanya kita pakai artificial intelligence untuk melakukan deteksi itu. Dan ini ilmunya masih berkembang dan masuk ke kategori S2, S3. Nah, saya kasih lihat, mudah-mudahan udah keluar nih, kelihatan udah naik 19 orang. Kemarin masih 18, sekarang 19 orang yang sudah dapat nilai 90 di kuliah cybersecurity. Dari 11.400 orang, cuma ada 19 orang yang bisa lulus dari kuliah tadi. Jadi bisa dibayangkan. Jadi waktu ngajar, saya kasih icip-icip sedikit. Waktu ngajar, saya akan bentuknya pengajarannya seperti ini. Misalnya, ini saya melakukan simulasi serangan. Di sini ada server yang diserang, kemudian ada Kali Linux yang melakukan serangan ke sebelah sana. Ini saya nggak akan masuk ke detailnya bagaimana teknik serangan pertahanan segala macam, tapi kira-kira mudah-mudahan nanti gurunya atau dosennya atau adminnya bisa belajar dengan teknik-teknik seperti ini. Jadi kita bisa belajar pakai simulasi dulu sebelum kita implementasi beneran. Oke. Serangan itu akan terjadi di jaringan, secara fisik, juga di aplikasi. Mudah-mudahan kalau si Vima yang bikin aplikasinya bagus ya. Oke. Nah, sekarang ini udah mulai kebayang, jadi ada masalah di situ. Nah, sekarang ada masalah lagi di sini. Satu lagi. Kalau kita lihat di ini, satu lagi adalah user. Jadi jujur serangan paling besar adanya di user. Apakah itu misalnya contoh user adalah petugas BAK. Itu kategorinya user kalau di server.
kategori user. Misalnya dosen, itu dosen kadang-kadang kategorinya user juga, karena dia user tapi yang tugasnya adalah dosen, gitu ya. Nah, ini kita punya masalah besar di user-user di Indonesia karena selama ini kita jadi kalau saya banyaknya kemarin ke bank atau bank sama perusahaan berpikir oke, kita dapat mengamankan user karena semua infrastrukturnya kita masukkan dalam server di kantor atau di kampus. Dengan pandemi kemarin banyak user yang kerjanya dari rumah, jadi kita jadi punya masalah besar karena yang tadinya orang-orang komputer, orang IT berasumsi bahwa orang tidak akan kerja dari rumah, orang akan kerja di kampus atau di kantor. Sekarang orang kerjanya dari rumah, dan di rumah itu bahaya banget karena orang bisa anak bisa pinjam laptopnya bapaknya, pinjam handphonenya bapaknya, harusnya bisa dipakai kerja doang. Pada saat dia pinjam laptop atau handphonenya bapaknya, jadi tingkat disiplinnya jadi turun. Pada saat dipakai oleh orang lain, ini akan menyebabkan si pertahanannya jadi bocor, bisa dibolongin. Misalnya anaknya secara sembarangan jalan-jalan di internet, dan kita tidak tahu di internet banyak software yang ngaco-ngaco. Jadi ini yang kedua, usernya. Jadi teknik pertahanan di sisi user, dan ini dilakukan oleh teman-teman di Telkomsel dan lain-lain, adalah kita melakukan sosialisasi ke usernya. Cuma usernya banyak banget. Misalnya mahasiswa di kampus kan jumlahnya ribuan. Untuk sosialisasi teknik pertahanan nggak gampang untuk jumlah yang ribuan itu. Akhirnya setelah saya nabrak tembok di teman-teman Telkomsel, soalnya harus minterin ribuan orang, saya bilang nggak sanggup saya kalau harus minterin ribuan orang, ya udah gini aja deh. Jadi ini ada kuliah lagi namanya Internet Safety. Saya ulang, yang tadi yang pertama yang Bapak Ibu lihat adalah Internet Cyber Security. Kemudian di sini Internet Safety. Ini kalau lihat ke atas Internet Safety. Kalau yang ini lihat ke atas ini Cyber Security. Cyber Security, yang ini Internet Safety. Oke. Nah, di Internet Safety ini kita belajar, user akan belajar bagaimana untuk ilmu bela diri pada saat kita pakai internet. Atau contoh yang paling sederhana adalah misalnya gini. Bagaimana supaya handphone kita aman, jangan dipinjemin tempat lain. Dan ini kejadiannya adalah beberapa handphone ini ada keamanan perangkat bergerak, kita bisa masukin trojan ke dalamnya. Nggak susah bikin trojannya, nggak susah, beneran nggak susah. Nah, jadi untuk Internet Safety ini belajar dasar-dasar informasi, keamanan di dunia online, cyberbullying, kecanduan konten negatif, bagaimana mengatasinya, keamanan password seperti apa, keamanan email, keamanan gadget, keamanan media sosial, VPN, contoh teknik serangan dikasih icip-icip sedikit, dan ujian. Dari situ kita bisa analisa, mahasiswa kita ternyata sudah cukup pandai, harusnya relatif aman di sisi mahasiswa. Kita bisa tes juga ke semua pegawainya kita, dan kita bisa lihat nilainya seperti apa. Tapi ngeri juga sih, dari 11.000 orang yang nilainya di atas 90 cuma 168 orang gitu. Jadi kondisinya user Indonesia juga berabe sih sebenarnya. Memang lebih bagus daripada yang cyber security, tapi hanya 168 orang yang bisa dapat nilai di atas 90. Bentuk ujiannya seperti apa? Bentuk ujiannya seperti ini. Saya akan kasih cip-cip aja di sini. Bentuk ujiannya seperti ini. Ujiannya cuma berapa soal ya, nggak banyak nih soalnya. Saya coba attempt. Ini sudah preview quiz. Start attempt. Ini cuma sekitar 15 menitan aja, dan soalnya ada sekitar 15, jadi 1 menit 1 soal. Jadi ujiannya kira-kira gini, yang bukan ancaman dari keamanan pribadi di internet adalah apa? Ini saya klik sembarangan aja ya, next. Kemudian ini buat end user, kayak gini pertanyaannya. Next. Cyberbullying memiliki kekhawatiran unik karena bersifat permanen, dan bla 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 dan seterusnya, true atau false, next. Dan ini soalnya cukup banyak, makanya cukup walaupun duduk sebelahan nggak ada masalah sih sebenarnya. Jadi kalau yang di sini saya mempunyai filosofi, mau nyontek juga nggak apa-apa, soalnya kan beda gitu. Mau diskusi nggak apa-apa karena proses belajar adalah diskusi, udah biarin aja dah. Jadi ini dibiarin aja. Tapi ini free, gratis. Kalau pengen ngopi juga silakan. Jadi nanti di kampus Bapak Ibu kalau pengen punya ini, misalnya saya Vima pengen ngopi ya silakan aja, saya sih nggak masalah.
gitu ya. Nah, ini saya kasih lihat tips-tips sedikit yang untuk cyber security biar kelihatan ujiannya juga lah ya. Saya akan masuk ke UAS, saya kasih tips-tips ujiannya. Ini lebih susah daripada yang internet safety tentunya. Biar kebayang yang namanya cyber security ujiannya seperti apa. Gitu. Tapi ini berat banget ya. Jadi udah mulai kebayang ilmu-ilmu yang perlu dikuasain. Username sama passwordnya apa ya Pak? Ini pertanyaan bagus. Buat Anda yang pengen akses username passwordnya, bikin sendiri. Ini saya kasih lihat di sini. Ini harus log off ya. Atau ya udah paksa saya log off nih kayaknya. Ini belum masuk. Atau saya cerita aja di sini ya. Ini lemot banget nih. Kenapa ya? Aduh, bentar. Ya cerita aja. Jadi kalau waktu login, nanti ada menu login, di situ ada create new account. Silakan, ini coba saya akan view, kasih lihat ininya ya, soal doang. Nah, ini balik lagi cara bikin account-nya. Iya sih banyak yang akses, karena peserta banyak. Jadi, nah ini bentuknya kayak ini buat admin ya, tentunya agak susah. Perintah berikut dapat digunakan untuk mendownload source code SQLite melalui CLI, benar salah. Nah ini buat admin. Tentunya buat user biasa ini susah. Ini misalnya saya klik sembarangan aja ya. Oke, jadi admin soalnya bentuk pertanyaannya kira-kira kayak gitu juga, cuman termasuk susah. Jaringan VPN akan memberikan lokasi virtual, artinya VPN akan menyamarkan lokasi kita yang sebenarnya tidak. Ini silakan jawab benar atau salah, kira-kira kayak gitu. Tapi jangan khawatir, selain benar salah, selain multiple choice juga ada isian juga. Jadi soalnya cukup meresahkan sih sebenarnya. Oke, saya akan kasih lihat, saya lawat dulu, nanti saya bisa kasih lihat. Nah ini login, di bagian login ini ada create new account. Jadi Anda bisa bikin username sama password Anda sendiri. Oke, create new account. Nah, di sini silakan masukin username. Password itu harus ada huruf besar, huruf kecil, harus ada angka, harus ada tanda baca, dan lebih dari 8 karakter. Huruf besar, huruf kecil, angka, tanda baca itu tanda seru, pagar dan sebagainya. Email address, email, first name, last name, kota, sama negara. Gitu ya. Silakan, biasanya orang akan salahnya di password. Jadi di sini passwordnya harus ada huruf besar, huruf kecil, harus ada angka, harus ada tanda baca, kira-kira itu. Oke. Kalau kesulitan silakan kirim email ke saya, nanti saya posting lah email saya apa. Ini saya posting di sini lah. Email saya ono@indo.net.id. Oke. Kalau pakai Twitter bisa pakai ono_turbo Twitter. Oke, silakan. Jadi username passwordnya Anda bikin sendiri, nggak usah pusing. Kalau nggak berhasil juga, silakan koordinasi ke saya. Beres ya. Jadi kalau udah berhasil nanti Anda bisa ngerjain. Kalau Anda punya Moodle, ini makanya Moodle free. Kalau Anda punya Moodle di kampusnya, kalau pengen ngopi, silakan koordinasi ke saya. Nanti saya kasih materinya buat di copy, gratis juga sih. Oke, jadi mudah-mudahan nanti orang-orang yang ngerti cyber security jadi bertambah di Indonesia. Dengan cara itu negara kita jadi lebih baik lagi. Kira-kira itu harapannya. Oke, jadi ini kebayang makhluk di sini. Operator kita belajar, saya kasih sticky note aja ya. Ini yang saya pakai Miro.com, enak buat ini ya. Apa sih namanya? Ini saya kecilin hurufnya. Oh, pantesan gede banget. Kekecilan. Di sini saya makanya cyber security kuliahnya. Oke. Ini saya tambahin sticky note di sini. Nah, yang di sini kita makanya internet safety. Kuliahnya ya, internet safety. Oke. Jadi dari ini dua-duanya free. Anda bisa belajar di situ. Tolong kasih tahu aja ke orang-orang Puskom atau apa namanya sekarang atau pokoknya orang-orang komputer yang megang komputer di kampus, silakan kerjain. Nah, sekarang yang untuk internet safety, kalau di Bank Indonesia BI itu mereka minta soal ke saya, jadi soalnya saya kasih ke teman-teman di BI, udah gitu tiap kali login ke sistem komputernya Bank Indonesia, orang-orang komputer BI bikin soal, jadi satu soal dikasih ke user.
Oh, email ini ada Pak Muhammad Nur Baski minta file ini ya, apa sih? Nah, silakan koordinasi pakai email ke saya, nanti biar saya kirim ke Bapak untuk file backup kuliahnya. Ini ngomong terus terang aja, open course itts.ac.id bisa di, wah ini sudah ada yang mulai saya juga, seru kayaknya. Silakan ketik ketik aja Pak, biar biar saya bereaksi cepat lah. Oke. Nanti saya kasih waktu 10 menit 15 menit terakhir buat yang suara. Tapi sebelumnya silakan diketik. Oke, sekarang urusan prosedur atau proses. Nah, di sini seru nih urusannya karena di sini adalah terkait dengan standar mutu maupun aturan ya. Nah, untuk standar standar mutu kita bisa pakai di sini yang sering dipakai sama teman-teman adalah ISO 27001. Silahkan kalau berani di audit ISO-nya 27001. Sorry, salah pencet. Oke, oke, ini ISO 27001. Kemudian juga ISO 31000. ISO 31000. Oke. Jadi dua ISO ini yang sering kita pakai buat evaluasi sistem kita. Nah, ini juga mungkin masukan aja buat teman-teman yang menginstalasi aplikasi dari Sevima segala macam. Dari Kominfo-nya, dari kementerian, semua aplikasi yang untuk keperluan publik harus, kalau Kominfo mintanya terdaftar, tapi intinya kalau saya di dalam proses terdaftarnya tadi ada auditnya. Auditnya harus lulus audit ISO 27001. Jadi harus diaudit. Jadi aplikasinya harus diaudit dan nanti user bisa minta auditnya sih. Oke. Nah, ini penting banget karena dari hasil audit itu kita bisa tahu apakah sistem kita cukup aman atau enggak gitu ya. Nah, kemudian berlanjut dari situ, kalau terjadi apa-apa, ini udah urusannya dengan hukum. Nah, hukum yang kepake ada dua hukum di sini. Nanti ini ada hukum Undang-Undang ITE, Informasi sama Transaksi Elektronik, dan satu lagi hukum yang akan dipakai adalah hukum ini, Undang-Undang PDP. Nah, ini masalah besar nih sebenarnya. Ini seru nih urusannya. Jadi karena yang kita lakukan transaksi sih sebenarnya antara kita dengan siswa dengan mahasiswa itu melakukan transaksi, apakah itu ujian itu bentuknya transaksi sih sebenarnya. Apakah tadi ada pendaftaran, registrasi, apalagi yang keuangan itu transaksi banget. Jadi semua prosesnya harus ngikutin undang-undang ITE ini, gitu ya. Salah satunya harus ada sertifikat digital, tanda tangan digital, segala macam. Nah, ini masalah dengan tanda tangan digital, seringkali orang menyangka bahwa tanda tangan digital adalah tanda tangan yang di-scan. Salah, itu tidak sah. Jadi kalau ada dokumen dengan tanda tangan di-scan, nggak bisa dipakai barang bukti di pengadilan kalau terjadi masalah. Jadi itu masalah. Kemudian beberapa orang melihatnya, oke, itu harus ada QR code-nya. Bisa benar bisa salah tergantung informasi yang ada di QR code tadi. Gitu ya. Kalau kita sembarangan naruh QR code, jadi salah, tidak mengikuti undang-undang transaksi elektronik. Jadi nggak sesederhana itu sih sebenarnya jadinya ya. Jadi kita perlu tanda tangan digital, perlu sertifikat digital, perlu sertifikat otoriti dan sebagainya supaya transaksinya sah dan kalau terjadi apa-apa bisa dimasukin ke pengadilan. Satu lagi yang akan masalah besar di kita adalah PDP, perlindungan data pribadi. Dan kita sebagai kampus biasanya kita punya banyak sekali data tentang mahasiswa kita. Dalam data itu banyak data pribadinya, ada nama, alamat, tanggal lahir, itu data pribadi semua. Jangan sampai lepas. Kalau itu lepas, urusannya sekitar 5 miliar rupiah atau jadi rupiahnya sekitar 4 sampai 6 rupiah. Tapi kalau itu institusi bukan perorangan, kalau lepas dan itu yang lepas adalah institusi dikali 10. Jadi bisa sampai 60 miliar rupiah dendanya. Jadi kalau kampus sampai lepas data pribadi si mahasiswa, urusannya dendanya bisa sampai 60 miliar rupiah. Wah, oke. Tanya jawab. Wah, ini ISO 31000 itu berat sih, Bang. Oke, masuk tanya jawab. Mau dipandu atau Oke, baik. oke. Untuk rekan-rekan yang dari peserta Zoom, mungkin ada pertanyaan bisa langsung untuk raise hand ya. Tadi ada yang resen satu saya lihat. Oh, oke. Mungkin dapat raise hand lagi ya para Bapak Ibu yang sudah ada pada Zoom kali ini.
Atau langsung ini ada yang bertanya pada kolom chat. Ya kalau chat udah saya jawab sih sebagian sebagian. Baik, sembari saya juga cek pada YouTube, ini belum ada pertanyaan sih Pak. Dapat dilangsungkan juga untuk materi yang terlebih dahulu. Sembari Oke, nanti ini saya ada cek pertanyaan. pertanyaan dari Bapak Pandia ya kayaknya. Bagaimana dasar menguji keamanan sistem sebelum sampai ke ISO? Oke, saya akan share screen ya. Saya share screen. Ini menguji keamanan sistem sebetulnya kejadian adalah ngehack sistem sih. Kenapa ini layar saya freeze? Ups, ups. Bentar, bentar, bentar. Oke, bentar. Alah, alah, alah. Ini kacau. Oke. Oke, saya akan jadi biasanya kalau pengujian yang paling sederhana adalah aduh ini berat. Saya harus login lagi nih kepaksa. Tatar. Mudah-mudahan saya bisa login. Bisa nggak? Saya login. Oh, ini cancel dulu ya. Saya login. Oke. Jadi sistem pengujian yang paling sederhana adalah nyerang sistem itu sendiri. Dan itu yang bisa kita lakukan. Kita namanya pentest. Software yang biasa kita pakai untuk melakukan pentest biasanya saya akan pakai Kali Linux. Saya banyak banget sih sebenarnya dan ini free. Sistem operasi ini free bisa diambil. Ini sebenarnya ini kayak gini bentuknya. Bentar. Sini ada sih, cuman saya agak ngeri-ngeri sedap. Ini kan ada Kali Linux. Ini saya bisa coba jalankan ya. Cuman bisa nge-hang ini. Takutnya nge-hang. Ngeri. Oke, ini coba jalan. Sini sambil ini lagi jalan. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan. Jadi, wah banyak banget pertanyaannya ya ternyata. Tiba-tiba banyak ini Pak. Jadi ini jawaban singkat dulu ya Pak Pandia. Untuk sebelum sampai ke ISO biasanya kita melakukan pentest. Dalam pentest itu banyak sekali menu-menunya. Kita bisa ngejebolin mulai dari analisa sistem tadi, melakukan mata-mata terhadap sistem tadi. Terus juga kita melakukan vulnerability analysis. Kita analisa kelemahan yang ada di sistem tadi sampai kita jebolin habis. Jadi itu semuanya ada di si Kali Linux. Kira-kira itu jawaban singkatnya dulu ya. Nanti kalau mau lebih dalam, karena ini pertanyaan ternyata banyak banget, jadi saya stres nih. Saya masukin Kali, passwordnya Kali. Enter username Kali. Oke, coba. Oke, ya lah. Oops, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, salah. Kali. Oke, masuk. Oke, kira-kira itu dulu ya. Ini nunggu. Nah, ini udah mulai kelihatan. Nanti menunya ada di sebelah sini sih. Ini dia. Lemot. Nah ini dia. Ini ada information gathering, vulnerability analysis, application analysis, database assessment, password attack. Attack itu nyerang beneran, attack nyerang beneran. Jadi ini menunya buat serangan dan ini banyak sekali sih aplikasinya. Jadi kira-kira ini yang dilakukan. Kalau kita melakukan, kita bisa lakukan sendiri. Oke. Kampus mana yang sudah ber-ISO 31.000 terkait ATI ini? Wah ini saya nggak tahu sih jujur kampus mana aja. Kita biasanya lebih ke 27.000. Soalnya itu yang disyaratkan sama teman-teman Kominfo. Jadi yang sampai 31.000 belum, tapi kebanyakan perusahaan. Kalau swasta gimana? Gitu ya. Bagaimana cara contoh teknik-teknik yang tadi Bapak jelaskan? Aduh, ngeri ngasih contohnya. Gini deh, saya nggak berani ngasih contoh real, cuman coba bentar ya. Mudah-mudahan di YouTube saya ada. Karena ini saya udah dapat teguran dari YouTube, jadi saya agak susah nih. Ono Center, vulnerability analysis gitu ya. Nah ini kayak di sini ya. Nah ini ada beberapa video yang tidak di delete oleh YouTube, jadi kita agak
Tapi ini videonya nggak terlalu brutal. Video yang brutal biasanya di delete dan saya dapat teguran di YouTube. Silakan dilihat kayak gini-gini. Jadi harus kata kuncinya harus persis supaya bisa dapat sih. Tapi kalau Anda pengen, silakan copy semua video saya. Anda bisa ngopi sih sebenarnya semua ilmu saya masukin di sini aja ya. Ebook. Ini caranya kalau mau ngopi, bagian bawah masukin kata kuncinya ebook, kemudian di sini ada Ono Center ebook. Di sini saya kasih tahu cara ngopinya seperti apa. Intinya bagaimana cara kirim hadis, alamatnya kemana, kira-kira gini. Nah ini URL saya kirim ke chat. Saya taruh di everyone. Nah saya kasih chip-chipnya aja ya. Soalnya ini waktunya sempit banget, saya nggak mungkin nerangin segitu banyak. Masuk komputer, var, data, saya masuk ke perpustakaan saya. Ini komputernya bukan di komputer saya, di komputer lain, di server di rumah saya. Ini saya masuk, jadi ini walaupun kelihatannya kayak di komputer saya, tapi sebenarnya ini komputernya lain. VAR data, cybersecurity. Ini cybersecurity. Ini buku-buku cybersecurity yang ada di perpustakaan saya, bisa di copy sih nantinya. Kayak ini lagi loading, rada lama karena bukunya banyak banget. Dan Anda bisa copy ini semua, termasuk video-video saya juga bisa di copy. Ini lama, biarin aja dulu ya. Oke. Saya balik lagi ke atas, saya cari pertanyaannya lagi, saya akan coba cepet aja ya. Izin bertanya, blockchain digadang-gadang sebagai sistem yang sulit dijebol, tanggapannya gimana? Jadi yang sulit dijebol adalah betul blockchain. Jujur kita pakai turunannya blockchain, bukan blockchainnya langsung. Kalau blockchainnya langsung performanya agak lambat karena dia pakai jaringan publik, jadi performanya agak lambat. Kita pakainya HyperTrader dan Anda bisa cari paper saya. Jadi saya bikin paper tentang itu. Telkomnika, Ono, bukan HyperTrader, Hyperledger. Ini ya. Ini ada benchmark comparison between Hyperledger. MySQL. Hyperledger adalah turunannya blockchain dan memang bagus. Ini punya kemampuan 200 kali lebih cepat daripada MySQL. Kenapa kita pakai ini? Supaya waktu itu teman-teman dari pajak minta supaya semua transaksi bisa potong pajak langsung. Cuman teman-teman dari bank nggak sanggup karena database bank nggak bisa menghandle transaksi segitu cepat. Akhirnya kita evaluasi Hyperledger yang merupakan turunan dari blockchain, dan ternyata bisa cepat. Kalau blockchainnya sendiri pelan. Kita pakai Hyperledger ini lebih cepat daripada blockchain karena dia pakai private network. Kalau blockchain ini kan pakai public network, makanya dia pelan banget. Papernya bisa di-download dan ini serius kita pakai, gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya blockchain, saya pro blockchain, tapi bukan blockchainnya blockchain. Saya akan pakai turunannya blockchain. Contohnya adalah Hyperledger. Ada beberapa turunan yang lain sih kira-kira. Dan ini menarik banget, gitu. Beres ya. Ini dari buat Pak Saiful Bakri. Dari Bu Mira nih kayaknya ya. STKPL, mohon maaf. Saya belum terlalu mengerti tentang cybersecurity ini. Mohon penjelasan sederhananya karena sebelumnya adalah user BAK masih awam tentang hal ini. Saya pakai bahasa yang coba saya sederhana banget ya tentang cybersecurity. Intinya adalah cybersecurity. Jadi tadi saya jelasin, kalau saya kasih lihat gambar yang ini ya. Nih. Oke. Mudah-mudahan kelihatan nih sekarang. Ada dua. Jadi ada operator atau orang IT yang ada di Puskom, ada user. Jadi Bu Mira juga kategorinya user. Jadi intinya pengetahuan atau ilmu tentang cybersecurity adalah pengetahuan atau ilmu atau alat atau tool yang membuat kita aman pada saat kita pakai internet. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi cybersecurity kira-kira gitu. Bisa berbentuk software, bisa berbentuk prosedur. Contoh kalau berbentuk prosedur paling gampang contohnya. Kalau berbentuk prosedur misalnya gini, tolong kalau pakai wifi di kafe jangan melakukan transaksi, jangan ujian di kafe itu karena ada hacker banyak, misalnya kayak gitu. Itu prosedur bentuknya. Kalau yang berbentuk software, kita bisa lihat di sebelah ini, lihatin mouse saya. Ini mouse saya gerakkan sebelah kiri atas. Ini ada gambar gemboknya. Artinya
transaksi yang saya lakukan dengan webmiro.com tadi itu semua transaksinya di apa ya, diamankan, bahasa tekniknya dienkripsi ya. Tapi itu pada dasarnya transaksinya diamankan. Oleh karena itu tidak sembarangan orang bisa melihat saya melakukan apa dengan miro.com tadi. Jadi dan ini juga harus kita implementasikan di website-website di kampus dan sebagainya. Kita harus pakai gembok ini. Kira-kira gitu. Ini yang sederhana aja ya. Tapi ceritanya banyak banget gitu. Saya stres nih neranginnya sebenarnya dalam waktu berapa menit. Mudah-mudahan Bu Mira udah kebayang karena kasusnya seperti yang tadi saya jelasin di sini. Ini mau udah balik lagi ya. Ini ya. Nah, ini saya kasih lihat, ini ada yang ketipu sampai nih dia ada yang ketipu Rp360.000 gitu ya. Tapi saya ada yang ketipu sampai ratusan juta sih, nggak ketemu. Jadi kalau yang lebih ekstrim adalah jujur para penipu, para yang penyerang ini biasanya mereka suka pada berhala, pada duit. Jadi tujuannya nyerang itu cari duit sih sebenarnya. Ini saya kasih contoh ekstrim ya. Contoh ekstrimnya adalah temennya anak saya baru lulus, bayangin ini mahasiswa baru lulus. Udah gitu dia melakukan dating online, ngerti sendiri ya namanya dating online seperti apa ya. Ini laki-laki dating online sama perempuan. Udah gitu perempuannya melepaskan pakaiannya satu persatu. Laki-lakinya juga melepaskan dengan semangat dong, melepasin pakaiannya satu-satu. Kemudian yang terjadi adalah selesai acara itu, teknik serangnya sederhana banget sih. Si laki-laki tidak sadar bahwa perempuannya merekam semua kejadian tadi. Ya udah gitu, laki-lakinya cuma dibilang gini, tolong transfer duit, kalau enggak videonya akan saya kirim, saya sebarin. Nah, stres kayak gitu. Jadi pengetahuan seperti itu harus dijelasin ke orang-orang supaya tidak sembarangan pakai internet sih, kira-kira kayak gitu ya. Itu buat Bu Mira. Sekarang saya ke Pak Nursianto. Izin bertanya, Pak Dokter, yang dikatakan lepas data yang disimpan Google Drive atau lepas ya artinya data yang harusnya ada di kita ada di orang lain, gitu ya. Jangan khawatir, kalaupun Anda pakai Google Drive terus kasih akses ke orang supaya bisa akses, tetap data Anda bisa hilang. Data tersebut bisa, contoh paling sederhana gini lah, data misalnya BPJS, BPJS dihack. Oke. Ini jadi ini Bejorka nih, kira-kira ada 19 juta data. Jadi data pada jebol, hilang. Tapi ini bukan kampus ya, data jebol. Ini BPJS, kita ganti aja BPJS sama data yang lain, misalnya PLN. Jebol juga. Ganti lagi sama apa, ganti aja semua, banyak yang jebol. Dan ini misalnya kalau kampus tinggal data di kampus. Ini kampus mana nih? Tuh. Jadi nggak enak nih. Ini jebol semua data-datanya. Nah, kalau sampai jebol gini, pengelola kampus bisa kena loh. Undang-undang PDP juga kena, hati-hati. Jadi kalau sampai kayak gini, apalagi kalau dia nggak bisa membuktikan bahwa ini dihack gitu, pengelola kampus jadi kena urusannya, gitu ya. Jadi lepas biasanya dihack sih, tapi kadang-kadang ada orang dalam yang lepasin juga bisa sih. Gitu ya. Jadi maksudnya lepas ya kena hack ini datanya bisa diambil, dan kadang-kadang saya suka dapat kopiannya gitu kan, kacau kan ya. Tapi gombalnya gini, pas kita compare data asli dengan data kopian suka beda. Jadi kadang-kadang mohon maaf aja, kadang-kadang hacker juga kadang-kadang nipu media bahwa saya punya datanya siapa gitu, pas di compare beda. Jadi kadang-kadang hati-hati, berita kayak gini belum tentu benarnya juga sih, kira-kira gitu ya. Beres ya, ini buat Pak Nursianto. Oke. Pak Hari Wahyudi, Pak boleh dibagikan link internet dan cybercourse-nya diulang karena baru berhasil masuk ke Zoom. Oke, saya bagikan ulang ya. Aduh, ternyata banyak pertanyaan. Bagikan ulang, saya kasih lihat di sini. Ya, saya tulis di chat aja ya ke everyone. Alamatnya adalah opencourse.itts.ac.id. Oke. Alamatnya opencourse.itts.ac.id. Bentuknya kira-kira kayak mana nanti? Kayak gini lah. Opencourse.itts. Ini free, jadi Anda bisa ngomong. Ini kebetulan kalau kami di kampus semua kuliah kita lepas free.
supaya siswa-siswa calon siswa bisa ngambil kuliahnya sebelum jadi siswa lah kira-kira gitu. Nih bentar. Bagi tadi udah. Waduh banyak banget pertanyaannya ya. Stres. Ini link udah ya. Oke, sekarang balik lagi ke sini. Bu Mira, mohon maaf izin bertanya, apakah kelebihannya dalam mengimplementasikan aplikasi ini di perguruan tinggi swasta? Keamanan maksudnya, aplikasi keamanan. Saya langsung to the point aja ya. Bayangkan kalau kita nggak usah jebol dulu ya, maksudnya nggak usah datanya dicuri. Bayangkan kalau data Anda dirubah. Misal data nilai, misalnya nih anak nilainya harusnya tidak lulus. Toto A semua. Siapa yang nggak sakit hati coba? Dan jangan khawatir, ada kampus yang jebol, mahasiswanya yang ngejebolinnya lapor ke saya coba, kurang ajar nggak tuh? Jadi tapi saya nggak usah nyebut kampusnya. Jadi ada kampus swasta yang mahasiswanya ngejebolin BAAK kampus dijebolin sama mahasiswa. Udah gitu mahasiswanya lapor ke saya, Pono, saya baru praktekin nih ke kampus saya bisa ngerubah nilai saya. Apa nggak sakit hati itu dengar kayak gitu tuh? Saya mau ngomong apa coba? Mau nasihatin tuh anak gimana gitu? Nasihatin kampusnya gimana? Jadi itu masalah paling besar, paling sederhana itu. Jadi data si mahasiswanya jadi kacau. Dan itu si yang pegang BAK harus data entry lagi sih sebenarnya. Gitu. Jadi yang pegang BKAK sama yang pegang server kan beda orangnya. Yang pegang BAK dan yang mengamankan server biasanya orangnya beda. Nah itu biasanya orang BAK akan sakit hati kalau datanya sampai diacak-acak kayak gitu. Karena dia dengan susah payah dia data entry. Udah gitu orang acak-acak seenaknya, sakit hati. Kira-kira kayak gitu ya. Ini ngomong cepatnya ya kira-kira gini. Pak Pris UKMC, bagaimana tanggapan Bapak tentang chatbot provider yang marak di Twitter? Apakah ini salah satu bentuk ancaman keamanan data? Kalau chatbot aja dia bereaksi, dia untuk bereaksi. Yang masalah dengan keamanan data adalah kalau dia ngirimnya waktu dia bereaksi, dia ngirim attachment. Biasanya dia akan kalau kita klik sembarangan dia masukin trojan dan sebagainya, itu yang mulai bahaya. Nah, kalau dia chatbotnya mengatasnamakan kampus kita, nah itu yang masalah. Jadi itu jadi masalah tuh kalau keamanan masalah kita. Tapi jarang sih yang kalau biasanya itu terjadi di dunia politik yang kayak gitu ya. Kalau kita dunia pendidikan nggak terlalu banyak yang kayak gitu. Jadi kalau chatbot yang seperti itu mengatasnamakan sampai kampus kayaknya jarang. Tapi kalau mengatasnamakan lawan politik banyak. Jadi itu bukan keamanan data ya, keamanan persepsi barangkali ya. Itu jadi masalah besar gitu ya. Nah ini ngatasinya setengah mati. Ya, karena waktunya memang singkat ya ini. Oh, waktunya habis, aduh. Ya, Ya udah minta maaf semuanya, mohon maaf waktu habis, aduh. Ya udah. Untuk sesi materi pertama ini kita sudah cukup sampai demikian. Walaupun pertanyaannya masih banyak dan Pak Ono sangat bersemangat sekali untuk menjawab, tapi mohon maaf waktunya sangat singkat ini ya. Mohon maaf ya. Tadi Pak Fel tadi belum dikirim Pak tuh yang tadi Fel booknya. Oh buku bentuknya URL Pak. Bentuknya URL. Jadi URL yang tadi yang e-book segala macam URL. Oke, kalau ada apa-apa silakan, inilah email saya ono@indo.net.id gitu ya kalau ada apa-apa. Jadi bukunya gede Pak, sekitar 12 tera total. Gede banget. Baik, untuk materi ternyata sudah dibagikan oleh Bapak Ono ya melalui live chat di Zoom. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung akses link URL yang ada. Nah, sesi pertanyaan kali ini mohon izin akan saya tutup ya Bapak Ibu dan Mohon maaf. Mari untuk mengabadikan momen kali ini kita akan foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu yang ada di Zoom sekiranya saya mohon izin untuk menyalakan kamera. Jadi kita dapat foto bersama dan kami undang juga untuk kita highlight Bapak Ono Widodo Purbo dan juga Bapak Hendri. Oke, semuanya dapat dinyalakan ya kameranya untuk kita foto bersama. Untuk operator apakah sudah siap? Oke, mari kita tunggu. Oke, untuk foto bersama kita mulai 1, 2, 3. Sekali lagi, terakhir.
1, 2, 3. Baik, untuk sesi foto bersama telah kita lakukan dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ono telah memberikan materi yang sangat luar biasa dan ternyata antusias ini rekan-rekannya sudah bergabung pada Zoom kali ini. Materi tentang keamanan data ini memang kita harus mempelajari lebih dalam ya karena banyak sekali kasus yang merugikan kita sendiri kalau kita tidak menjaga keamanan data. Begitu, mohon izin selanjutnya saya Vima akan memperkenalkan kembali untuk narasumber kedua untuk Bapak Ono. Boleh silakan untuk stay di Zoom maupun untuk live. Itu ya Bapak Ono ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga dapat bergabung di lain waktu ya Pak Ono. Terima kasih. Nah, untuk rekan-rekan yang ada pada Zoom maupun YouTube, masih ada sesi kedua dengan materi yang tak kalah menarik dan juga narasumber yang tak kalah menarik, yaitu Bapak Mahendri Winata selaku Chief Information Officer